Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi pada kesempatan kali ini di channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Dan untuk kali ini, tema yang akan kita bahas adalah, sebentar. Ya. Ya, tema yang kita bahas adalah tentang project initiating atau inisiasi proyek. Sekali lagi bahwa kita berada di dalam pembahasan mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Nah, inisiating proyek itu kalau kita lihat dia adalah bagian dari siklus proyek. Jadi yang sebenarnya kita bahas adalah siklus proyek. Perhatikan dari kiri ke kanan, ambil kolom kedua, initiating, planning, executing, monitoring, closing. Ini adalah siklus proyeknya. Kemudian kalau kita lihat dari atas ke bawah, ini adalah knowledge area-nya. Dimana knowledge area-nya kita punya 10 ya, kemarin sudah kita bahas. Dari project integration management, project scope management, dan seterusnya sampai terakhir nanti adalah stakeholder management. Nah, untuk pembahasan kita kali ini adalah pada kolom yang kedua, pada initiating. Khususnya yang akan kita bahas pada awal untuk sesi kali ini adalah pada satu ini, develop project charter. Oke, kita lihat lebih detail. Ini dari tabel yang sebelumnya tadi, kita lihat balik tabelnya. Ini tabel yang detail, yang kecil-kecil. Kita coba zoom, kita ambil hanya kolom keduanya saja, initiating. Jadi ini adalah siklus awal dari proyek. Karena pada siklus awal proyek ini ada dua item yang akan kita lakukan, yakni kita akan membangun dokumen project charter, dan pada sesi yang berikutnya nanti adalah kita akan melakukan identifikasi terhadap stakeholder. Hal itu. Perhatikan sebelah kiri knowledge area, pada kolom ini, kolom knowledge area, ada dua knowledge area yang akan kita singgung, yakni yang pertama adalah project integration management, dan yang kedua nantinya adalah stakeholder management. Di sini ada dua ini. Ini kita akan berbicara matriks. Dari atas ke bawah adalah knowledge area, sedangkan dari kiri ke kanan adalah siklus dari proyek itu sendiri. Oke, baik. Kita masuk yang berikutnya, initiating proyek atau tahap inisiasi proyek. Kita perhatikan bahwa pada tahap ini, apa yang dimaksud dengan tahap inisiasi proyek? Tahap inisiasi proyek adalah, perhatikan di sini adalah awal kegiatan proyek sejak proyek disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini, kita akan menyusun salah satu dokumen, atau pada tahap ini, dokumen yang dibutuhkan yang akan disusun adalah dokumen definisi proyek. Untuk apa? Sebagai bahan pegangan, bahan acuan dalam perencanaan proyek. Inisiasi proyek itu mengawal dari sebuah proyek dalam arti memberikan gambaran global. Suatu proyek itu akan mengerjakan apa saja, dan itu dilakukan dalam bentuk definisi proyek. Dari definisi proyek ini nanti akan diceritakan, dijelaskan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Isinya apa saja? Gambaran global ini biasanya berisi setidaknya adalah ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan, biayanya, dan juga mungkin ada informasi-informasi umum lainnya yang juga akan disajikan dalam dokumen kita kali ini. Oke, next. Kemudian apa tujuan dari inisiasi proyek ini? Yang pertama adalah menentukan batasan. Batasan, ruang lingkup, waktu, biaya untuk proyek itu. Karena kalau tidak ditentukan, tentu nanti proyek akan tidak jelas ruang lingkupnya, waktu dan biayanya tidak terukur, sehingga nanti tidak bisa diukur proyek itu berhasil atau tidak. Gitu ya. Jadi tujuan awalnya untuk itu. Berikutnya adalah menentukan tujuan proyek itu sendiri, secara rinci seperti apa. Tidak lupa bahwa masing-masing atau setiap proyek itu pasti harus diukur
proyek itu sebenarnya sukses atau tidak. Nah, untuk menentukan dia sukses atau tidak, maka sejak awal itu harus ditentukan. Ini apa yang disebut dengan critical success factor. Itu faktor-faktor kritis yang dipakai untuk mengukur apakah proyek itu berhasil atau tidak. Jadi kalau Anda mencari referensi, boleh Anda coba cari browsing tentang critical success factor. Nah, tentunya antara proyek satu dengan proyek yang lain, ini critical success factornya bisa jadi berbeda, tidak harus sama. Dan memang pasti spesifik untuk masing-masing proyek. Oke. Penting, sponsor proyek. Siapa yang mau mendanai proyek? Nah, ini harus ditetapkan ya, di dalam inisiasi ini. Jangan sampai proyek sudah terlanjur jalan tapi nggak jelas sponsor atau yang mau mendanai proyek itu siapa, nggak jelas. Ini nggak boleh. Manajer proyek harus ditentukan sejak awal. Review, proses, dan ekspektasi dari pengelolaan proyek. Manajernya. Nah, kemudian juga di dalam tahap ini juga ditentukan apakah proyek ini sebenarnya bisa di-split, bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian lebih kecil atau tidak. Kalau bisa, maka nanti tentu harus dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah lakukan dalam satu integrasi proyek itu sendiri. Tapi kalau bisa dipecah, bisa di-split, atau bisa dipisah, gitu, maka kita bisa melakukan pemisahan itu menjadi beberapa sub-proyek yang lebih kecil. Harapannya pengelolaannya lebih mudah, hasilnya lebih maksimal, lebih bagus, semua lebih terukur dan lebih terarah. Kemudian ini stakeholder proyek ini juga tidak kalah penting. Stakeholder atau apa nih, pihak-pihak yang berkepentingan ya, yang pentingan. Dan tentu masing-masing proyek mempunyai stakeholder yang berbeda, baik stakeholder yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, baik nanti pada kesempatan yang berikutnya, next session kita akan membahas tentang stakeholder proyek. Oke, nah positioningnya kira-kira ini. Kalau kita ringkas lagi tabelnya, maka knowledge area-nya ada dua, project integration management dan stakeholder management. Dan pada tahap inisiasi ini, dalam siklus ini ada dua item yang harus dilakukan di dalam tahap inisiasi, yakni membangun dokumen proyek atau project charter dan mengidentifikasi stakeholder. Oke, kita lihat. Kali ini adalah project charter. Project charter itu apa ya? Itu mungkin padanannya kalau kita sebut dalam bahasa sehari-hari di Indonesia, bahasa Indonesia mungkin kurang lebih adalah dokumen kontrak. Dokumen ini ya merupakan atau berisi eksistensi formal dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang nanti tentu sasaran yang harus dicapai dan jabaran dari manajemen proyeknya semuanya harus dijelaskan di sana. Dokumen ini juga menyatakan secara resmi bahwa suatu proyek atau fase proyek telah dimulai. Jadi kalau kontrak sudah ditandatangani, ya situlah start gitu. Ibaratnya Anda ikut lomba lari maraton gitu, maka bendera start itu dikibarkan dengan cara menandatangani dokumen kontrak ini. Jadi dengan dokumen kontrak ditandatangani artinya proyek itu start, mulai jalan. Tinggal nanti bagaimana kita melakukan proses, melakukan evaluasi, melakukan monitoring terhadap proyek itu sendiri sampai selesai. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa setiap stakeholder yang berpengaruh dan masuk dalam project management team itu wajib menandatangani project charter sebagai komitmen terhadap proyek. Nah, kenapa? Ya, tujuannya agar ada ikatan yang formal bahwa pihak-pihak yang terkait, para pemangku kepentingan, para stakeholder, itu betul-betul mereka memiliki tanggung jawab dengan memberikan tanda tangan di dalam dokumen tersebut. Oke. Nah, aktivitasnya kira-kira begini dalam aktivitas penyusunan dokumen kontrak tadi. Untuk menyusun dokumen ini, kita dibutuhkan beberapa input, beberapa bahan untuk menyusun. Di sini, perhatikan pada kolom yang paling kiri, ada project, ada SOW, statement of work, ada business case, ada perjanjian, agreement, ada faktor lingkungan, kemudian juga faktor aset dari organisasi. Nah, ini semua nanti kita
coba lihat lebih detail masing-masing dokumen ini. Ini adalah dokumen-dokumen yang nanti akan kita olah dengan teknik-teknik tertentu, dengan tools, dengan teknik tertentu, kemudian diolah menjadi dokumen lain, outputnya berupa project charter atau dokumen kontrak tadi. Ya, ini proses penyusunannya, tools dan tekniknya, kita bisa menerapkan, ada macam-macam teknik nanti tergantung aktivitasnya apa. Dalam hal ini, untuk penyusunan dokumen ini, kita setidaknya dapat menggunakan 2 macam teknik. Yang pertama expert judgment, dan yang kedua adalah facilitation teknik. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, ini adalah inputnya. Dokumen SOW, Statement of Work, SOW, adalah deskripsi naratif tentang output suatu proyek. Jadi ini biasanya berupa dokumen, bisa singkat, bisa agak panjang, tapi dokumen ini berisi setidaknya ini beberapa referensi tentang kebutuhan bisnis, deskripsi ruang lingkup, proyek, dan juga strategi, rencana strategi dari organisasi. Nah, ini SOW-nya. Dan business case. Di sini ada ini analisis cost benefit. Sebenarnya proyek ini layak nggak sih dilakukan? Layak sih nggak sih untuk mendapatkan investasi? Layak nggak untuk didanai dan sebagainya? Nah, ini analisisnya ada di business case. Kemudian dokumen yang lain, agreement. Apa maksudnya agreement? Ini perjanjian. Perjanjian yang digunakan untuk mendirikan sebuah proyek. Ini bisa dokumen-dokumen ataupun perjanjian MOU, SLA, dan seterusnya yang sangat bisa jadi dari dokumen itulah kita sebagai pengelola proyek ini mempunyai kekuatan. Contohnya begini, saya misalnya sebagai seorang manajer proyek, saya mau melakukan instalasi perangkat tertentu, itu sebutlah perangkat elektronik begitu, maka kalau saya mempunyai surat perjanjian atau mempunyai kontrak dengan vendor, dengan pemilik brand, pemilik merek produk elektronik tertentu, maka itu berarti menjadi kekuatan kita bahwa proyek kita ini didukung oleh pemilik brand tersebut. Ini adalah salah satu contoh agreement. Ini bisa dimanfaatkan untuk pendukung kontrak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lingkungan, enterprise environment factor. Faktor lingkungan di sini dapat bermacam-macam ya. Faktor lingkungan ini enterprise, jadi bisa lingkungan fisik, tapi juga lingkungan organisasi. Contohnya begini, lingkungan organisasi. Standar pemerintahan. Standar pemerintahan, misalnya aturan pajak. Nah, di proyek kita berjalan di mana, maka kita mengikuti aturan pajak yang ada di lokasi tersebut. Kemudian standar perindustrian, bagaimana industri-industri yang terkait dengan proyek kita ini mempunyai standar tertentu. Misalnya, bagaimana analisis tentang dampak lingkungan. Nah, ini adalah misalnya Pemda tertentu itu mensyaratkan dokumen yang bla 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 bla, atau mensyaratkan bahwa misalnya polusi suara maksimal sekian desibel. Nah, ini bisa. Atau untuk peralatan elektronik misalnya harus memenuhi standar-standar keamanan dan kenyamanan tertentu. Ini adalah bagian dari standar industri. Regulasi pemerintah setempat, regulasi ya lingkungan dan seterusnya. Dan struktur dan kultur organisasi yang bersangkutan, di mana kita mengerjakan proyek, itu tentu juga sangat berpengaruh. Oke, nah berikutnya adalah aset organisasi, organisasional proses aset. Misalnya begini, ada sebuah perusahaan mengerjakan proyek itu ada di kampus kita misalnya. Nah, kampus kita mempunyai aturan-aturan tertentu, mempunyai SOP, misalnya gitu, SOP internal. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang harus diikuti oleh pelaksana proyek, sehingga dia harus ikut terhadap SOP tersebut. Atau bahkan SOP-SOP ini, seperti ini bisa kita rujuk di dalam dokumen kontrak tersebut, sehingga acuannya cukup jelas bahwa ada dokumen-dokumen internal yang itu harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana proyek. Contoh lain, misalnya logo. Kalaupun kita misalnya melakukan proyek pengembangan
jaringan komputer, proyek pengembangan sistem informasi, misalnya begitu. Dan itu kita bangun untuk organisasi tertentu, maka tentu setidaknya kita membutuhkan file soft copy dari logo dari organisasi tersebut. Nah, logo itu tentu mempunyai filosofi, tidak boleh salah, sehingga kita memang harus merujuk pada logo yang, ya sebutlah logo yang official, logo yang verified, terverifikasi, sehingga tidak ada kesalahan logo. Nah, misalnya begitu. Oke. Nah, kemudian tools dan teknik. Perhatikan tadi bahwa dari input dokumen atau dokumen-dokumen yang merupakan masukan tadi, itu perlu kita olah tertentu. Misalnya expert judgment. Expert judgment itu apa sih? Itu diskusi atau pendapat para ahli. Misalnya ada suatu masalah, maka jika bisa diselesaikan oleh tim, maka kita bisa selesaikan oleh tim tersebut. Namun jika tidak, maka kita bisa meminta atau kita bisa menggunakan pendapat para ahli terhadap kasus tersebut. Ya, misalnya untuk kasus fisik, gitu ya, untuk kasus fisik. Ada sebuah proyek misalnya mau merenovasi sebuah bangunan, maka expert judgment, maka para ahli yang terkait dengan bangunan tersebut bisa melakukan pengukuran tertentu sehingga bisa mengatakan bahwa oh bangunan ini misalnya masih layak, oh bangunan ini sudah tidak layak, sebagainya. Itu adalah expert judgment. Kemudian metode yang lain, facilitation technique. Ini saya bisa disebut dengan teknik fasilitasi, gitu ya. Ini kalau secara umum di dalam bahasa obrolan kita mungkin bisa disebut dengan tim huri, tim pendukung, gitu. Tim pendukung, tetapi memang sifatnya bisa dibilang mutlak, ya. Jadi misalnya ada sebuah problem, maka kita perlu membangun atau melaksanakan sebuah diskusi, sebuah rapat. Nah, diskusi harus dilakukan kalau kita misalnya punya ruangan tertentu, kita punya lokasi tertentu yang nyaman, yang tenang. Nah, penyiapan ruangan yang nyaman, tenang itu dilaksanakan oleh tim fasilitator, tim fasilitasi. Nah, misalnya begitu. Sehingga diskusinya bisa berjalan dengan enak, dengan nyaman. Oke, kira-kira begini. Nah, outputnya apa? Outputnya ya memang kita mau membuat project charter atau tadi adalah dokumen kontrak. Ya, outputnya itu. Nah, nanti isinya apa saja? Informasi terkandung dalam project charter. Minimal ini ada nih, ada 4 atau 5 poin. Nama proyek, masa berlaku, nama manajer proyek, ringkasan jadwal, ringkasan budget, dan juga deskripsi. Tentu ada item-item lain yang tidak ditulis di sini, hanya outline saja. Nah, ini adalah salah satu contoh, ini template, contoh template dari project charter, tapi tentu ada contoh yang lain. Saya coba tunjukkan contoh yang lain. Nah, oke, saya akan berpindah ke window yang lain. Baik, ini perhatikan. Ini adalah salah satu contoh dokumen yang saya adopsi dari proyek real. Dari proyek real, baiknya adalah tentang sistem informasi akademik Fakultas MIPA, WADI misalnya, atau sekarang FAST. Nah, ini adalah contohnya, ada tanggal-tanggal sekian, hari ini tanggal sekian, dan seterusnya. Siapa stakeholdernya, siapa yang melakukan tanda tangan kontrak. Nomor 1, misalnya pihak pertama ini adalah direktur dari PT yang kita jalankan sebagai pelaksana proyek. Pihak kedua adalah misalnya dekan, ya. Dekan sebagai orang sponsor, sebagai pemilik dana untuk melaksanakan proyek ini. Nah, di sini adalah item-item yang ada, yang informasi-informasi yang perlu kita tuliskan. Nah, yang saya beri warna, yang perlu mendapat perhatian. Ini contoh-contohnya, nanti bisa diperhatikan. Nah, file ini sudah saya unggah, sudah saya upload di Classroom, itu silakan nanti bisa dilihat lebih detail di Classroom. Nah, ada banyak hal, nanti tentu ada item-item ini bisa dipelajari. Kalau pengen lebih detail, memang ini adalah pekerjaannya teman-teman kita yang ada di ranah atau di ilmu hukum, ya, di Fakultas Hukum barangkali, yang biasa membuat dokumen-dokumen seperti ini. Nah, Anda sebagai manajer proyek tentu juga harus paham dengan
dokumen-dokumen baik formatnya, isinya apa saja, kaitannya, fungsinya dari dokumen ini apa saja, tentu tidak bisa diabaikan dari itu semua. Nah, kita kembali ke file kita yang tadi. Nah, sekali lagi, ini adalah contoh dokumen yang tadi ya, contoh dokumen kontrak yang tadi. Nah, berikutnya adalah identifikasi stakeholder. Namun untuk kali ini, sesi kali ini, kita cukupkan sampai sekian. Untuk identifikasi stakeholder akan kita bahas pada video yang berikutnya. Kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen di bawah, atau Anda tulis di Classroom, atau boleh juga Anda tulis pertanyaan Anda di grup kita. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.